Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asdar dari SD 18 4 BIM. Saya akan memaparkan hakikat pembelajaran IPA SD. Jadi, ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Menurut Flower, ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan yang sistematis, dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan deduksi. Sedangkan menurut Wahaya, ia mengatakan bahwa IPA adalah salah satu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Ilmu pengetahuan alam diajarkan melalui kegiatan pembelajaran yang aktif dan menekankan pada keterampilan proses. Kegiatan pembelajaran dimaksudkan agar tercipta kondisi yang memungkinkan terjadi pembelajaran pada siswa dalam suatu kegiatan pembelajaran. Menurut Dimiani dan Mujiono, siswa dapat dikatakan belajar apabila proses perubahan perilaku terjadi pada dirinya sebagai hasil dari suatu pengalaman. Untuk itu, tujuan pokok penyelenggaraan kegiatan pembelajaran sebagai siswa dinilai dari hasil dari suatu pengalaman. Pembelajaran tidak dapat berlangsung dengan baik apabila siswa tidak memahami hakikat pembelajaran IPA itu sendiri. Oleh sebab itu, guru harus menguasai dan memahami hakikat pembelajaran IPA yang meliputi definisi, fungsi, dan tujuan pembelajaran IPA. Tujuan penulisan. Ya, berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, ada beberapa hal-hal yang ingin dicapai dalam penulisan ini. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan hakikat pembelajaran IPA dari segi produk, proses, dan sikap ilmiah. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan fungsi dan tujuan IPA di sekolah dasar. 3. Mahasiswa dapat memahami rambu-rambu di ruang lingkup pembelajaran IPA sekolah dasar. Hakikat pembelajaran IPA dari segi produk, proses, dan sikap ilmiah. Ilmu pengetahuan alam diterjemahkan dalam bahasa Inggris natural science atau secara singkat atau science. IPA secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam atau mempelajari peristiwa yang terjadi di alam. Hal ini mengandung makna bahwa IPA bukan hanya kumpulan pengetahuan tapi merupakan proses pencarian yang sistematis dan berisi sebagai strategi di mana menghasilkan kumpulan pengetahuan yang dinamis. Seperti halnya setiap ilmu pengetahuan yang mempunyai objek dan permasalahan yang jelas, yaitu berobjek benda-benda alam dan mengungkapkan gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia. Adapun fungsi dan tujuan ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar, yang pertama, 1. Bahwa sains bermanfaat bagi suatu bangsa. 2. Bila diajarkan sains menurut cara yang tepat, maka sains merupakan satu mata pelajaran yang memberikan kesempatan berpikir kritis bagi peserta didik. 3. Bila sains diajarkan melalui percobaan yang dilakukan oleh anak, maka sains tidaklah sebuah mata pelajaran yang bersifat hafalan belaka. 4. Mata pelajaran ini memiliki nilai-nilai pendidikan yang mempunyai potensi untuk membentuk kepribadian anak secara menyeluruh. Secara garis besar, ilmu pengetahuan alam atau IPA memiliki 3 komponen IPA, yaitu sebagai produk, IPA sebagai proses, dan IPA sebagai sikap ilmiah. Hal tersebut sejalan dengan fungsi dan tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang bukan hanya kumpulan pengetahuan dan fakta untuk dihafal, tetapi ada proses aktif yang menemukan menggunakan pikiran dan sikap dalam mempelajarinya, sehingga dapat mengembangkan keterampilan proses siswa untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Pembelajaran IPA SD juga ini memiliki ruang lingkup bahwa kajian secara umum meliputi 2 aspek kerja, yaitu kerja ilmiah dan pemahaman konsep. Ya, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Iskariman amus syaidan billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.